Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, keluarga besar Masjid Darut Tauhid Cipaku, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul sejak remaja sudah mengalami perang, yaitu perang Fijar. Perang Fijar ini pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Jadi ada ketentuan yang berlaku, tidak boleh membunuh. Nah, antara suku dengan suku tidak boleh membunuh. Nah, suatu hari terjadi pembunuhan. Ya, pada waktu itu pekan dagang diadakan di pasar Ukaz. Ukaz kira-kira 30 km dari kota Mekah menuju ke arah Riyadh, ke arah Taif. Pasar Ukaz namanya. Pakai ain, kaf, alif, zai, Ukaz. Jadi di situ setiap tahun ada festival. Orang dari mana-mana datang bawa barang-barang dagangan, pertunjukan, pertandingan syair. Nanti yang juara satu mu'allaqah, digantungkan puisinya itu di dinding, di pintu Ka'bah. Ditulis pakai kain yang halus, pakai tinta emas, tulis. Sampai tahun depan nanti dapat pemenang baru lagi, digantungkan lagi yang baru, puisi-puisi yang baru. Begitu hebatnya mereka cintanya dengan syair-syair. Nah, di pasar Ukaz itu antara Taif dan Nakhla. Ya memang kalau dari Mekah mesti ke arah Taif kalau pasar Ukaz itu. Nah, nggak jauh dari Padang Arafah. Padang Arafah 11 kilo. Dari Mekah 11 km. Ukaz sekitar 30-an kilo. Mereka di sana berdagang, lomba baca puisi, berdiskusi, bahkan ada tanding gulat. Umar bin Khattab itu 8 kali berturut-turut juara gulat di pasar Ukaz, nggak pernah kalah. Jadi memang jagoan itu, sebelum Islam juga jagoan. Badannya besar, kalau beliau naik kuda kakinya lengser tanah. Besar nggak? Bukan kuda Batak, kuda Arab ini. Memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu badannya juga besar. Sehingga ketika dikubur nanti, satu hari kan Rasulullah wafat, dikubur di kamar tidur Siti Aisyah yang sekarang di sebelah Baqi. Itu kan rumah Rasulullah, rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Kamarnya ada 2, kamar depannya itu sama kamar belakang. Waktu Rasulullah wafat dikubur di kamar depan. Siti Aisyah radhiyallahu anha tiap hari ziarah orang dalam rumahnya. Makanya kalau ada orang bilang nggak boleh
kubur pakai atap. Nah, Rasulullah dikubur dalam rumah gimana? Kemudian 2 tahun kemudian kurang lebih Sayyidina Abu Bakar wafat. Kubur di sebelahnya. Di kamar tidurnya Siti Aisyah juga, ibunda kita itu. Sudah 2 kuburan situ. Satu lagi untuk Siti Aisyah kalau wafat. Tiba-tiba Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu pakai pisau. Robek perutnya, putus-putus usus beliau. Beliau bertahan 3 hari, nggak wafat. Cuman kalau minum keluar air, kalau minum susu keluar susu, minum namis keluar dari ususnya ini, dari perut. Kemudian Sayyidina Umar bilang, kalau begini saya nggak bisa hidup lagi, sebab semua makanan tumpah. Nah, pasti saya mendekati maut. Panggil anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau ini penghafal hadis nomor 3 ya. Nomor 1 Abu Hurairah dengan 11.000 hadis. Nomor 2 Anas bin Malik, penghafal hadis paling banyak. Baru Abdullah bin Umar, baru Siti Aisyah. Kata Sayyidina Umar, kamu minta izin sama ibunda Aisyah. Istri-istri Nabi itu ibu kita ya, istri Nabi itu ibu kita, nggak boleh kita nikahi itu. Ummahatukum, ibumu. Jadi bilang sama ibunda Aisyah, saya Umar bin Khattab minta izin dikuburkan di kuburan di dalam rumahnya itu, di sebelah sahabat saya Abu Bakar Siddiq dan di sebelah junjungan kekasih saya baginda Rasulullah SAW. Siti Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh Abdullah bin Umar. Bilang begitu, jangan kau bilang yang minta ini Amirul Mukminin. Oh, jangan bawa-bawa pangkat. Nama saya saja, Umar bin Khattab. Itu ini enggak Islam aja dapat gelar sunan. Sunan kali jodoh. Astagfirullahaladzim. Ini Amirul Mukminin bilang jangan bawa gelar saya. Bilang aja Umar bin Khattab minta izin dikuburkan di dalam rumah ibunda Aisyah di sebelah kawan akrabnya yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan di sebelah kekasihnya junjungannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sebenarnya ini kuburan untuk saya. Saya itu kepingin dikubur di sebelah bapak saya dan di sebelah suami saya. Tapi karena yang minta ini Umar bin Khattab, saya nggak tega menolaknya. Mau gitu hebatnya ya penghargaan sahabat dengan sahabat. Biarlah saya nanti dikubur di Baqi, di pemakaman umum di atas bukit Baqi. Ini kuburan saya ikhlaskan untuk Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kuburlah situ 3. Sebetulnya masih ada lagi ruang kosong 1. Saya kan tiap tahun umroh. Itu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada lagi ruang kosong 1 lagi. Satu untuk kuburan lagi. Kenapa Siti Aisyah nggak mau situ? Pertama itu untuk untuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, beliau akan datang dan membunuh Dajjal. 40 tahun lagi hidup di dunia sebagai umat Nabi, bukan sebagai Nabi dia, tapi sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih 40 hadis sahih. Apalagi di Quran dikatakan wa yukallimun nasa fil mahdi wal kahlah. Adalah Nabi Isa itu bisa bicara kepada manusia ketika masih di ayunan dan ketika kahla, usia kakek-kakek. Karena bisa diangkat umur 33. Masih fattah. Fattah itu pemuda di bawah 40. Apa pula di Quran bisa ngomong setelah umur kahla, umur kakek-kakek. Quran bilang dia bicara waktu bayi dan kahla. Hadis Nabi menjembatani keterangan itu bahwa Nabi Isa nanti akan turun lagi hidup di dunia 40 tahun setelah membunuh Dajjal. Beliau wafat dan dikuburkan di Madinah di samping Umar bin Khattab. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, dulu aku setiap hari ziarah kubur.
lihat kuburan bapakku dan suamiku. Asal setiap hari masuk kamar itu. Tapi setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikubur situ, aku tidak pernah masuk ke ruangan itu melainkan menutup auratku dengan sempurna. Pakai cadar Siti Aisyah masuk situ. Padahal dalam rumahnya. Iya, tapi kenapa? Ditanya kenapa? Karena di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikubur. Artinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau yakin orang mati masih bisa melihat orang hidup dan masih bisa menjawab salam orang hidup. Buktinya kita disuruh ngasih salam sama orang mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslim. Imam Ibnu Qayyim Al-Zawji rahimahullah ta'ala, murid utama daripada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Murid utamanya dua, Imam Ibnu Katsir pengarang tafsir Ibnu Katsir dengan Ibnu Qayyim pengarang Zadul Ma'ad, pengarang Ar-Ruh. Dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala menuliskan bahwa satu hadis, kebahagiaan ahli kubur adalah ketika orang yang dicintainya mendatangi kuburnya dan menziarahi kuburnya. Berarti dia lihat. Kalau nggak lihat masa Siti Aisyah radhiyallahu anha masuk ke kamar itu pakai cadar? Wong cuman ngadepin kuburannya Sayyidina Umar kok. Itu ucapan Siti Aisyah yang terkenal itu. Setelah Umar bin Khattab berkubur di situ, tidak pernah aku memasuki ruangan itu melainkan menutup aurat dengan sempurna. Sebab bukan mahram. Makanya ziarah kubur itu dalam mazhab Syafi'i bagi wanita hukumnya mubah, boleh dengan syarat. Nah, bolehnya itu ada syarat. Pertama menutup aurat sempurna, kedua nggak nangis-nangis dia mengeluarkan suara. Bikin laki-laki merinding aja kan. Kalau madhab Syafi'i, madhab Salafi, haram wanita ziarah kubur. Tegas saja daripada haram. Kalau madhab Syafi'i boleh dengan syarat. Kalau dia nggak bisa tutup auratnya dengan sempurna, nangis-nangis, lebih baik nggak usah ziarah kubur. Pertama dia dapat dosa haram, kedua nyakitin saudara yang diziarahinya itu, bapak ibunya yang diziarahi itu malah sakit. Lihat dia buka aurat, oh alah. Nduk kowe kok koyo ngene kowe. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab dikubur situ tiga. Di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, jadi khalifah 29 bulannya. 27 atau 29 bulan aja. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Sayyidina Umar, bukan cicit, cucunya Sayyidina Umar. Beliau itu solehnya, derajatnya sampai seperti Khulafaur Rasyidin. Makanya kalau Khulafaur Rasyidin 4 ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tambah satu lagi, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Alim, hafiz Quran, ahli hadis, soleh dan warok. Waktu jadi gubernur Medina gajinya besar, puluhan ribu dirham. Begitu jadi khalifah diturunin cukup makan aja. Sampai bibinya meracun dia mati. Kata bibinya, kenapa bibi racun saya? Nggak ada gunanya kau jadi khalifah pun miskin. Racun. 29 bulan saja. Tapi kemakmuran zaman itu, serigala dengan kambing bisa minum dalam satu wadah selama 29 bulan. Tidak ada kambing dimakan serigala selama 29 bulan. Itulah kalau pemimpin soleh ya. Binatang aja nggak mau makan, saling memakan itu, menghormati kesolehan pemimpinnya. Begitu. Ini pemimpin malah merusak agama lah. Kalau kata ilah bila. Jangankan binatang saling menyayangi, orang saling membunuh. Kalau sudah pemimpinnya rusak. Saat itu dinding rumah Siti Aisyah itu ambruk, tumbang. Dindingnya itu dulu sederhana saja zaman Rasulullah,
Tapi orang-orang kalau sholat ngelihat ke kuburan Rasul, kan sebelah kiri. Kalau ngadap kiblat sana kiblat, kuburan Rasulullah kan sebelah kiri. Jadi orang yang sholat dekat tembok tuh lihat-lihat gitu, dekat dinding lihat-lihat kuburan Rasul, mengganggu. Oleh Siti Aisyah dibikinin tembok dari batu. Tahun 100 Hijrah, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu itu jadi khalifah itu. Kumbang itu. Tembok terrobek itu tanah. Kelihatan kaki sebatas betis, 2 berbulu. Berarti yang dikubur nggak busuk. Orang bingung nih, ada kaki 2 nih. Kaki siapa? Kata orang-orang yang sudah sepuh, sahabat-sahabatnya Sayyidina Umar, itu kaki kakekmu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena dia besar. Kalau dia berdiri kakinya lengser. Kalau dia berdiri duduk naik kuda kakinya lengser tanah. Jadi kan besar tuh. Rupanya lubang kuburannya itu dibikin standar kelebihan gitu. Karena kan dindingnya itu kan belakangan dibuat. Di sekira-kira tinggi orang biasa, dibikinlah dindingnya itu. Rupanya dindingnya ambrol, kelihatan kaki 2. Paksa dimundurin tuh dinding. Kaki siapa? Kaki Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu membuktikan beliau besar. Wajar aja beliau juara kulat 8 tahun berturut-turut. Gede. Siapa bisa ngelawan orang gede? Kita di piting ini nggak napas kita. Ya. Dan beliau nggak pernah takut berantem sama orang, berani aja. Mau hijrah aja pengumuman dia. Oi, saudara-saudara, yang lain kan sembunyi-sembunyi perginya. Kalau Sayyidina Umar nggak naik kuda keliling kota. Hei, besok Umar bin Khattab mau hijrah. Ayo jegat. Siapa yang kepingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, jegat nih. Ya, siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi pergi. Takut dijegat Quraisy. Kalau Sayyidina Umar pengumuman dia. Ada lagi orang kayak dia? Ada nggak di Indonesia orang kayak Sayyidina Umar? Begitu ya orang. Beliau salah satu yang terkenal dari pendekar tanah itu, apa namanya, pasar Okaz. Sayang waktu itu beliau pemabuk. Belakangan beliau masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang luar biasa. Saking hebatnya iman Sayyidina Umar dan tegasnya terhadap hukum, dia nggak bergeming kalau hukum itu. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, tidaklah Sayyidina Umar jalan di satu jalan, setan cari jalan lain. Nggak berani papasan aja sama Sayyidina Umar, nggak berani setan. Ih, Umar, kayak nyamuk jumpa rit, cabut. Karena ada obat nyamuk dulu rit, sekarang udah habis rit, nggak ada lagi ya. Yang ada tinggal baygon aja, sama hit ya nggak? Hit. Kalau ada yang hebat, buat apa yang mahal? Di dalam bulan-bulan suci, ya, bulan-bulan suci itu ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu bulan haram sejak zaman dulu kala itu disebut bulan suci. Bulan haram itu artinya bulan tidak boleh membunuh di situ, tidak boleh perang, tidak boleh melakukan hukum kisos. Tapi Baraz bin Qais dari Bani Kanana, ya Kinana, tidak lagi menghormati bulan suci itu. Dia mengambil kesempatan untuk membunuh Urwah bin Rahal dari kabilah Hawazin. Hawazin itu Badui. Suku Hawazin ini Badui. Kejadian ini disebabkan karena Nu'man bin Munzir tiap tahun mengirim sebuah kafilah dari Hira ke Ukaz membawa muskus, barang-barang. Gantinya ditukar dengan kulit-kulit binatang, tali, kain tenun, dan sulaman Yaman. Dan Baraz sendiri tampil membawa kafilah itu di bawah pengawasan Bani Kinana. Urwah tampil pula melintasi Najd, ya,
Bani Hawazin kan orang Badui. Najd itu kampungnya Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Najd. Di situ juga Muhammad bin Abdul Wahab juga berasal dari Najd. Jadi Najd itu bukan di Irak. Najd itu Saudi Arabia sekarang, dekat ke Riyadh, dekat ibu kota Saudi sekarang. Nah, pilihan Nu'man terhadap Urwah ini membuat jengkel si Baraz. Maka Baraz kemudian mengikuti Urwah dan kemudian dibunuh pada bulan Haram. Maka pihak Hawazin segera menyusul Quraisy sebelum masuk bulan suci. Terjadilah perang. Pihak Quraisy mundur menggabungkan diri dan pihak yang menang berada di Mekah. Pihak Hawazin memberi peringatan bahwa tahun depan perang akan diadakan di Pasar Ukas. Perang ini berlangsung selama 4 tahun. Jadi Rasulullah itu dari anak-anak tukang ngumpulin panah sampai ikut manah. Dalam riwayat Rasulullah itu dalam perang Fijar mengumpuli panah-panah. Tapi dalam riwayat lain beliau juga ikut memanah. Yang mana yang benar? Dua-dua benar. Awal-awal perang ngutipin panah, masih umur 12-13 tahun, belum bisa manah. Kan kalau orang manah kan panahnya bisa diambil dipanahkan lagi. Kalau peluru nggak bisa dor, udah habis, nggak ada mesiunya. Kalau panah kan bisa dikutip lagi. Saya teringat film Cina, strategi yang luar biasa yang dilakukan oleh itu penasihat Cina itu dalam perang melawan raja Cina yang lain, Cao namanya, Cao. Itu musuhnya nggak punya panah. Dia macam mana mau perang nih, musuh bilang, kata panglimanya kata rajanya kita nggak punya panah. Beres, panah sebentar aja dapat. Karena penasihatnya ini ahli cuaca, dia tahu besok akan terjadi kabut. Dia pasang perahu isinya jerami, suruh lewat ke daerah musuh pakai lampu itu, kelip-kelip, panah nih, ribuan panah itu nyangkut di jerami. Baru perahunya ditarik lagi pulang. Tuh panah. Nggak perlu buat tuan raja. Saya teringat itu. Nah, teringatlah saya hadis Rasulullah yang menceritakan beliau itu membantu paman-paman Nabi perang mula-mula sebagai pengutip panah musuh diambil, diserahkan sama paman Nabi memanah panah itu lagi kepada musuh. Tapi di riwayat lain Nabi mengatakan saya ikut melempar panah. Wajar karena 4 tahun. Kalau umur 13 masih ngutip panah, 4 tahun kemudian umur 17 sudah bisa manah. Ya kan? Saya umur 17 wah udah kuat saya. Kalau saya mukul wah bahaya umur 17. Umur 13 sudah bagus tapi nggak kuat, tenaganya belum ada. Belum penuh. Penuhnya tenaga itu umur 31. Sampai 33 itu memang jagoan-jagoannya lah itu. Umur laki-laki nanti di surga kalau masuk surga umur 33. Jadi memang lagi mantep-mantepnya itu. Istri umur 17, laki-laki umur 33. Cuma laki-laki ini umur 40 baru mulai mata keranjang. Mulai nyari-nyari lagi gitu. Puber kedua. Jadi tidak heran ya Nabi itu mulai mengutip panah sambil memanah. Dan Rasulullah memang mahir memanah. Hampir semua dulu orang-orang pendekar-pendekar kita dulu, ulama-ulama dulu jago memanah. Imam Syafi'i mengatakan kalau berkuda hebat sekali Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i itu kecilnya latihan kuda dan berbahasa Arab dengan Bani Huzail. Itu memang bahasa Quraisy bahasa Arab paling indah itu Bani Huzail. Imam Syafi'i situ dan belajar memanah. Kata Imam Syafi'i kalau aku memanah 10 panah, 10-10-nya jatuh di satu titik. Ayo, hebat nggak? Olimpiade kalah tuh sama Imam Syafi'i itu. 10-10-nya dilempar di satu titik. Bapak saya juara menembak senapang PON 3 di Medan,
juara 2. Adiknya perempuan pistol juga medali dulu, piala perak. Bapak saya itu kalau nembak suruh milih sih, mana yang mau ditembak. Pas persis di dinding rumah, belakang rumah saya kan papan itu belakang rumah. Saya taruh gitu arang titik put, nih hitam. Di situ pelurunya numpuk dibikin bapak saya itu cetut, memang jagoan lah, memang juara PON, ya kan. Jadi kata bapak saya, kamu harus pandai menembak. Jadi kami semua diajari juga itu. Sepupu saya itu Bang Yos, abang saya itu Bang Endi, Bang Emil itu yang jagoan menembak semua karena bapaknya juga kolonel polisi. Sekarang baru saya rasakan itu manfaatnya itu, konsentrasi. Nah, jadi kalau kita bergerak itu nggak geter-geter. Napanya taruh sini kan, ini nggak goyang. Kalau nggak biasa kan begini-gini. Jadi udah terbiasa dilatih dari kecil. Sekarang saya mau beli panah. Katanya 1,5 juta panah. Sebab saya lihat Agim naik kuda sambil mana tuh. Wah kalah saya sama Agim nih. Kalau orang memanah kanan ya. Kalau saya memanah kiri. Nah saya memang sebetulnya dulunya kidal ya. Karena dilarang bapak saya harus kanan. Jadi kalau saya meninju lebih keras kiri daripada kanan. Tapi kalau memanah saya terbalik kiri. Kalau orang pasti kanan. Yang menariknya kalau saya kanan, kalau orang yang menariknya kiri kan, karena ini lebih kuat gitu. Saya mau beli katanya 1,5 juta. Saya mau latihan. Kalau samurai saya udah punya. Oh asli Jepang, katana asli Jepang. Pakai surat bawanya kemari. Waktu saya ke Jepang kali kedua. Yang disunahkan oleh Nabi itu memanah, berkuda dan berenang. Juga satu lagi main pedang. Saking hebatnya zaman sahabat dulu boleh main pedang dalam masjid. Latihan pedang dalam masjid. Satu hari Siti Aisyah lihat laki-laki main latihan pedang di dalam masjid. Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang kepingin lihat. Rasulullah berdiri depan pintu. Siti Aisyah ngintip dari sela-sela ketiak Rasulullah SAW, ngintip mereka main pedang. Terus Nabi nanya, udah belum puas? Terus sampai udah bosan, ya udah. Jadi dari sinilah dalil boleh latihan pedang dalam masjid. Kalaulah masjidnya besar ada kolam renangnya, latihan berenang pun boleh dalam masjid. Kalau masjidnya kayak masjid Baitul Mukarram Bangladesh itu, di depan masjidnya itu ada kolam besar. Di depan halaman masjidnya itu. Tentu berenang dalam Islam tetap harus menutup aurat. Tidak boleh membuka aurat. Ya, tetap harus menutup aurat. Kalau beramai-ramai dilihat orang, nggak boleh membuka aurat. Nah, itu tentang perang Fijar. Kemudian Hifil Fudul, sesudah perang Fijar, Quraisy merasakan sekali bencana yang menimpa mereka. Bahwa dengan perang itu jadi makan jadi susah, nggak sempat cari makan, nggak sempat dagang, ya kan? Orang juga nggak berani datang ke Mekah bawa barang dagangan. Orang lagi perang, siapa yang berani kan? Sengsara selama 4 tahun perang itu. Nah, sudah Hashim dan Abdul Muthalib wafat. Masing-masing pihak berkeras mau jadi penguasa. Kalau tadinya orang-orang Arab menjauhi, sekarang mereka berebut mau berkuasa atas Mekah. Atas anjuran Zubair bin Abdul Muthalib di rumah Abdullah bin Jud'an diadakanlah pertemuan mengadakan jamuan makan. Nah, disitulah diadakan pertemuan yang disebut Hilful Fuzul, ya. Yaitu perjanjian damai. Masing-masing meletakkan tangannya ke dalam minyak wangi, dalam nampan gitu. Mereka tidak akan berperang sesama mereka dan saling sayang menyayangi, saling bela membela sesama mereka. Sejak itu nggak pernah terjadi perang. Damai sampai Rasulullah dewasa. Rasulullah di Mekah itu menikah umur 35 tahun, 25 tahun,
Kemudian 35 tahun Ka'bah dindingnya ambruk, kena banjir. Kemudian Quraisy memperbaiki dinding Ka'bah itu dari batu-batu sebesar-besar balok es gitu. Tapi ternyata waktu dipasang kurang batunya. Untuk membuat Ka'bah sebesar yang dibuat Nabi Ibrahim, batunya kurang. Maka Quraisy memperkecil dengan memasang separuh batu sedada untuk bagian yang disebut Hijr Ismail, dibikin melengkung setengah lingkaran. Harusnya kan sampai Hijr Ismail itu dinding Ka'bah, tapi nggak cukup batunya, susah, nggak kayak orang Jawa bikin batu, ya kan? Siapa tuh Bandung Bondowoso katanya 1 malam bisa bikin, saya nggak percaya juga. Tapi begitu hebatnya, masya Allah, kurang batu. Pas di Hijr Ismail itu dibuat selingkaran setinggi dada. Nah, itulah Ka'bahnya Quraisy. Makanya siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Pondasinya pondasi Ka'bah. Kalau tawaf megang dinding Hijr Ismail itu dipegang begini sambil tawaf, tidak sah. Karena sebagian sudah masuk dalam Ka'bah. Dia kan tawaf harus di luar Ka'bah. Ini jangan gatel-gatel megang-megang gitu. Ada orang gitu diambil abunya. Itu pintunya juga 2. Zaman Nabi Ibrahim pintunya 2. Pintu yang sekarang dengan di belakangnya. Tapi Quraisy tidak mendapatkan kayu untuk membuat pintu. Dapatnya adalah sisa kapal yang terdampar tenggelam di Laut Merah. Ada kapal yang pecah di situ. Quraisy mengutus orang ke sana dibeli pecahan kapal itu. Mana dapat kayu, kan memang susah dapat kayu di Mekah, ya kan? Kayunya kayu korma, mana bisa untuk. Jadi kayu pecahan kapal itu dibeli oleh Quraisy, dijadikan pintu Ka'bah. Tapi sedikit kayunya, jadi cuma bisa bikin 1 pintu. Padahal menurut zaman Nabi Ibrahim pintu Ka'bah itu berapa? 2, 1 yang sekarang dengan belakangnya. Tapi zaman Quraisy jadi 1 yang sekarang aja. Dan Rasulullah ketika Fathul Mekah mengatakan, aku kepingin, menurut hatiku aku kepingin Ka'bah ini aku bikin 2 lagi pintunya seperti zaman Nabi Ibrahim. Tapi aku takut nanti timbul fitnah. Orang akan cerita, wah macam-macam, baru berkuasa aja udah bikin ini, bikin itu, bikin ini gitu ya. Jadi Rasulullah tuh berhati-hati. Jadi padahal kalau Rasulullah buat aja siapa yang berani protes? Ini enggak. Begitu berkuasa terus nggak takut dicemooh orang gitu kan, itu sampai terdakwa menghina agama aja bisa sepakat menunda. Kapolda bilang tunda. Dari mana Kapolda berhak meminta tunda pengadilan? Bukan urusan Kapolda itu. Tiba-tiba Jaksa Agung bilang setuju ditunda. Tiba-tiba hakim bilang tidak ditunda, jalan terus. Begitu jalan, JPU-nya bilang nggak sempat ngetik. Ya, nggak pernah ada dalam pengadilan jaksa penuntut umum minta mundur karena nggak sempat ngetik. Nggak ada, baru sekali ini. Rasulullah mau bikin 2 pintu aja mengembalikan seperti Nabi Ibrahim punya, takut fitnah. Ini berani bikin ini begitu, ini nggak takut fitnah gitu. Merasa lebih jagoan aja gitu. Ini kan dicatat oleh kalangan masyarakat. Nanti murid-murid saya yang kuliah, ya kan, anak-anak ponakan saya yang kuliah di hukum, akan saya suruh buat itu tesisnya, ya enggak? Penundaan JPU gara-gara nggak sempat ngetik. Jadi tesis itu 1 tesis. Ditanya apa benar? Iya, waktu itu kenapa? Jarinya kena pisau. Orang ngetik 10 jari bukan jari gitu. Tukang ketik di kejaksaan tuh diseleksi. Itu latihannya tuh the brown fox jumps over the lazy dog. Dulu ya kan? Itu lengkap itu 10 jari itu. The THE, ya kan? THE BRA itu semua lengkap. The brown fox jumps over the lazy dog. Kalau udah bisa ngetik the brown fox jumps over the lazy dog dengan jari yang bener, dah ngetik, nggak usah lihat lagi. Begitu,
Memang kamu ngetik pakai jempol gitu. Cek, 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 cek. Sejarah-sejarah Nabi ini ada manfaatnya juga dipelajari gitu ya. Nyambung ke zaman sekarang. Begitulah yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Nabi tidak pernah menyia-nyiakan masa. Beliau menggembalakan kambing orang dan dapat upah. Menggembalakan kambing itu harus ke padang rumput sana, cari-cari rumput di samping-samping gunung di luar kota. Di kota Mekah mana ada rumput? Tak bayangkan anak kecil berani ya menggembalakan kambing, menghadapi serigala, ya kan? Sendirian di sela-sela bukit cari rumput. Dan dia rumput tuh nggak semua tumbuh dia. Kalau ada lembah, ada air baru rumput itu tumbuh. Kecuali musim dingin. Kalau musim dingin ada banyak hujan, nah gunung-gunung itu pun hijau juga. Ada lumut, ada pohon-pohon kecil. Tapi itu hanya bertahan 4 bulan, 3 bulan. Setelah itu layu lagi itu. Kecuali di wadi-wadi yang ada air di dalamnya itu. Nah, sampai sekarang keadaan seperti itu. Bayangkan Rasulullah itu dapat uang dari menggembalakan kambing. Dan uangnya diberikan kepada Abu Thalib. Bukan untuk Rasul. Karena Abu Thalib anaknya banyak. Sedangkan Abu Thalib miskin. Gimana mau ngasih makan anak? Nah, Rasulullah bantu biaya hidup Abu Thalib. Padahal masih anak-anak. Begitu pemikiran Rasul. Abu Thalib paman Nabi ini setiap masak makanan didulukan Rasulullah makan. Karena kan ikut bantu. Tapi Rasulullah nggak mau. Selalu mau makan Rasulullah itu adalah setelah semua saudara-saudara yang lain makan. Padahal Rasulullah ngasih duit itu. Coba kita ngasih duit, mau nggak? Ya adik-adik makan dulu, sisa-sisanya saya mau. Saya makan dulu, kamu sisa-sisa. Begitu. Kalau potong ayam, rempelo sama saya, hati sama saya, paha sama saya. Sama saya apa bang? Ceker. Rasulullah tuh coba bayangkan kerja menggembala kambing, susah payah di lembah-lembah sana. Duitnya kasih kepada Abu Thalib dan Abu Thalib membelikan makanan. Walaupun dia diservis secara, baginda Rasul diservis secara istimewa, dia tidak mau. Beliau tinggal di rumah Abu Thalib sampai nikah umur 25. Beliau sebetulnya suka dengan anak Abu Thalib, Ummi Hani. Rasulullah mau nikah dengan Ummi Hani, tapi Abu Thalib nggak mau. Jangan, karena udah satu rumah gitu kan, kayak adik sendiri gitu. Akhirnya Rasulullah dilamar oleh Nafisah atau Nufaisah untuk nikah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah menyanggupi pernikahan itu. Kalau mendengar riwayat hadis dari Ummi Hani itu anaknya Abu Thalib, saudara sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang saya ingat dari Ummi Hani ini adalah minum di padang Arafah, minum susu. Waktu itu sahabat-sahabat berdebatlah sesama mereka. Ini padang Arafah nih hari terbaik. Hari terbaik kan hari Arafah. Apalagi hari terbaik Jumat juga. Jadi kalau hari Arafah itu jatuh Jumat, 2 hari terbaik bergabung jadi satu. Maka orang sering bilang Haji Akbar. Karena hari Arafah itu hari terbaik sepanjang zaman, Jumat juga hari terbaik sepanjang zaman. Kalau 2 hari itu bergabung, hari Jumat wukuf di Arafah disebut Haji Akbar. Orang-orang sekarang lah menyebutnya begitu. Nah, waktu Rasulullah SAW berhaji itu Haji Akbar, jatuhnya Jumat dan hari Arafah. Sahabat bilang ini pasti Rasulullah sedang puasa. Jadi mereka bilang mesti Rasulullah puasa. Yang satu bilang nggak mungkin puasa, orang berjemur gimana, wukuf kan di atas batu-batu begitu, nggak mungkin, bertengkar. Kata Ummi Hani, gampang aja buktinya. Diambil susu 1 mangkok, didatangi Rasul, dikasih susu, monggo Rasul, diminum sama Rasul. Ya nggak puasa minum susu. Itu hadis itu saya ingat sekali dari Ummi Hani radhiyallahu anha. Beliau adalah anak Abu Thalib, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas. Ada satu kali lagi waktu haji itu
Rasulullah belum potong hadiah, belum potong dam hadiah. Kata Rasulullah, potong dam, potong hadiah, potong. Sahabat-sahabat nggak ada yang potong, padahal udah diperintah potong. Kalian sekarang ini waktunya potong hadiah. Tapi nggak ada sahabat yang bangun ngambil hadiahnya bawa ke bukit potong, nggak ada. Marah Nabi, dipukul Nabi pahanya. Aku masih hidup aja orang udah nggak dengar omongan. Umi Hani dengar. Umi Hani radhiyallahu anha bilang, ngapain disuruh-suruh Rasul, ambil aja kambing Rasulullah, bawa bukit potong, nggak usah suruh-suruh, Rasulullah aja potong. Rasulullah ambil tuh kambing, begitu lihat Rasulullah bawa kambing, semua sahabat bawa kambing, begitu Rasulullah potong, semua potong, selesai. Nah, itu kisah yang bisa kita baca dalam sejarah Nabi tentang Ummi Hani radhiyallahu anha, orang soleh dan masuk Islam sejak remaja juga, bersama adik beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan adik beliau Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Nanti Sayyidina Ja'far wafat syahid dalam perang Mu'tah di Jordania bersama anak angkat Nabi Zaid bin Harithah dan tokoh puisi terbaik kaum Ansor Madinah yaitu Abdullah bin Rawahah. Kuburannya 3 di Mu'tah. Saya bulan 12 akan insyaallah umroh sambil ke Aqsa lagi. Kalau siapa yang mau ikut, tanggal 1 Desember sampai 14 Desember. Sudah dingin tapi belum hari Natal, jadi kita bisa berangkat tanggal 1. Siapa yang mau berangkat dengan saya, nanti saya bawa, tapi nggak bisa banyak-banyak karena kalau ke Al-Aqsa susah ya. Yang jenggotnya tebel-tebel itu bisa 10 jam baru boleh masuk. Dilihatin dulu sama Israel. Al-Qaeda nih katanya. Saya pernah 8 jam lebih ya, 10 jam juga ditawari ke Tel Aviv. You want to go to Tel Aviv, so we will serve you there and sleep in a good hotel and eat dinner with our major. Saya bilang, no, I just want to go to Aqsa, finish. Ada لذيذ جدا. لا 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 إلى تل أفيف. لا 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 أقصى بس. Bahasa Inggris sama saya jawab bahasa Inggris. Pokoknya orang gelem. Ditawar sampai 10 jam juga, baru akhirnya boleh masuk. Beberapa teman kita nggak sabar, begitu suruh tunggu 5-4 jam nggak bisa, malas. Ada tawaran Tel Aviv langsung berangkat. Mereka udah tahu ini siapa ini anggota DPR, ini siapa ini maju selama, kan udah tahu. Wong HP saya 3 kartu, 2 HP 3 kartu, sampai sana mati semua, nggak bisa telepon, nggak bisa SMS. Kawan-kawan saya yang lain bisa WhatsApp, bisa WiFi, bisa telepon, saya nggak bisa. Saya coba, saya bilang sama kawan saya tuh, bos saya kawan, lihat nih saya mau ngetik SMS untuk istri saya bilang, ketik bisa, kirim nggak bisa, saya ketik, lihat nih, sayang apa kabar, abang sudah di Palestina, yang keluar huruf Israel, tuh saya ketik bahasa Indonesia yang keluar huruf Israel. Oh ajaib Israel nih. Kawan-kawan saya mula-mula nggak percaya sini, kamu ketik sekarang, dia bilang, dia ketik bahasa Indonesia. Kirim sampai, ini saya ketik sekarang, saya punya pakai bahasa Indonesia yang keluar huruf Israel. Nah sekarang kamu yang ketik, saya bilang, dia ketik keluar huruf Israel, ketik bahasa Inggris keluar huruf Israel, ketik bahasa Indonesia keluar huruf Israel. Wah, jadi 3 hari saya di Palestina, HP saya nggak bisa main. Begitu nyebrang jembatan Raja Hussein, perbatasan Palestina Jordania, begitu nyebrang aja itu jembatan, handphone saya bunyi 3 tweet, segala macam pesen 3 hari numpuk semua itu kan. Wah ajaib juga ini. Jadi memang, tapi saya tetap pergi, tetap, karena kalau kita banyak pergi ke sana, minimal orang-orang Palestina itu dapat makan lah. Kita beli minum, beli makan, beli air, beli minyak zaitun, ya kan, beli hadiah, kan untuk menghidupi mereka juga gitu. Kita memang bawa uang banyak. Kalau sahabat saya itu orang kaya sih, dijumpai imam masjid Aqsa dikasih 1000 real.
dia memang bawa uang untuk kasih. Imamnya sekarang sudah wafat. Imamnya nekat juga, sholat subuh, qunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Oh, amin amin, kan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu Al-Aqsa itu. Tiba-tiba ya Allah hancurkanlah penjajah Israel ini ya Allah. Padahal di sebelah di depan masjid itu tentara Israel pegang senjata tuh. Tiap pagi itu dia dengar tuh hancurkanlah penjajah Israel ini ya Allah. Begitu. Berani. Sudah wafat sayang, tapi saya sempat jumpa, sempat ngobrol-ngobrol, sempat dikawani saya keliling seluruh Masjidil Aqsa tahun lalu. Baik, sampai di sini ada yang mau nanya? Silakan dari Iwan, dari Ahmad. Ada? Habis. Hujan udah reda. Tanggal 19 April jangan lupa. Ngapain? Yang seterusnya pun datang ke TPS. Coblos. Ini perjuangan. Kalau kita kalah, tidak akan pernah lagi orang Melayu menang di Jakarta. Sebab reklamasi itu dan seluruh apartemen itu akan dimasukkan 10 juta orang-orang dari daratan Cina. KTP-nya langsung urusnya ke gubernur, kan sekarang ngurus KTP nggak lewat RT RW lagi. Kalau 10 juta orang nanti penuh itu apartemen yang ada di pulau-pulau reklamasi tambah apartemen yang lain-lain, jumlah penduduk Jakarta cuma 12 juta. Kalau 10 jutanya orang Islam, orang Melayu, dia datangkan 10 juta, dia udah 12 juta, kita 10 juta. Sampai dunia kiamat tidak akan pernah menang lagi pilkada di Jakarta orang Melayu, orang Islam. Inilah waktunya mempersatukan diri untuk merebut kemenangan di kota Jakarta. Ya, mudah-mudahan kita bisa all out lah, ya, mati-matian. Bantu juga dengan doa supaya kecurangan-kecurangan bisa diatasi. Saya khawatir sekali, saya sangat khawatir. Saya sudah lihat tuh rancangan reklamasi itu akan dibuat apartemen-apartemen yang tingginya luar biasa, menampung sampai 10 juta orang. Nanti jadi Singapura. Kita akan jadikan seperti Singapura. Kenapa nggak dijadikan seperti Tokyo? Tokyo itu paling bagus, paling bersih. Air bersihnya 26 juta kilometer di bawah tanah. Pipa-pipanya. Airnya langsung bisa diminum karena selangnya itu dalamnya keramik. Selangnya baja tapi sebelah dalamnya dilapis keramik. Kenapa nggak jadikan Tokyo? Karena Tokyo 100% orang Jepang. Kenapa nggak dijadikan seperti Melbourne? Melbourne juga bagus, tapi 100% orang kulit putih. Kenapa nggak seperti Madinah? Madinah juga kita mau meludah aja di Madinah segan. Mau meludah di Madinah segan. Karena jalan aspalnya itu dipel. Madinah itu dicuci jalan aspal itu. Kenapa nggak dijadikan Jakarta seperti Madinah? Nah, sana 100% Islam. Jadikan seperti dia nggak salah, dia jujur. Kita yang nggak nangkep. Kita akan jadikan Jakarta menjadi seperti Singapura. Nggak salah dia. Kita nggak nangkep Singapura itu. Siapa di Singapura itu? Orang Melayu tinggal 11% dan tidak boleh azan pakai mikrofon di Singapura. Tidak boleh azan pakai mikrofon. Kalau kita mau buat masjid harus punya 11.000 orang Islam baru boleh buat satu masjid. 11.000 ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa berjuang, beritahu teman-teman. Kalau belum terdaftar pastikan terdaftar. Saya pastikan terdaftar. Istri saya kan KTP-nya belum iktp. Saya sudah 2 tahun lebih iktp-nya nggak keluar-keluar. Pokoknya dikorupsi. 2,6 triliun. Aduh. Saya bawa istri saya ke kantor lurah, daftar, ini KTP biasa tapi ini kartu keluarga. Saya iktp. Oke, istri bapak sudah boleh nyoblos tapi harus bawa kartu keluarga. No problem. Kartu keluarga memang kita bukan penduduk liar kok. Tapi istri saya itu saya giring. Padahal istri saya pakai cadar. Saya giring ke TPS, ayo coblos. Jangan salah coblosnya.
betul-betul dibuka, betul-betul jangan didouble nanti batal. Baca bismillah gitu. Di TPS kami menang. Ya, menang pasangan Islam. Habis, nggak ada yang nanya. Ya, bagus. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji